Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang gempa bumi dan gunung berapi. Ada 3 tujuan pembelajaran pada bahasan ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan seluk-beluk gempa bumi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan efek yang terjadi akibat gempa bumi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan material yang dikeluarkan ketika erupsi gunung berapi. Yang pertama, gempa bumi. Seluk-beluk tentang gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam waktu jangka tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika terjadinya gempa bumi, ternyata gempa bumi tersebut melepaskan gelombang atau getaran yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi, dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum disebut epicentrum. Saat terjadinya pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hipocentrum. Kemudian, gelombang tersebut merambat dari hipocentrum ke segala arah. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadinya gempa. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer atau P-wave bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergerak searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Beberapa gelombang merambat di permukaan bumi dengan cara menggerakkan batuan dan tanah seperti ombak.
Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitude. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Kekuatan gempa atau magnitude pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Besarnya magnitude sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar magnitude sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Akibatnya, kerusakan yang terjadi juga semakin besar. Berikut adalah tabel kategori gempa berdasarkan besarnya magnitude dan kerusakan yang ditimbulkan. Dapat dilihat dari tabel berikut. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai. Ketinggian gelombang tsunami di tengah laut hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang tsunami di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Pengurangan risiko bencana. Tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa dapat kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa berlangsung. Untuk tindakan sebelum, pada saat, dan sesudah gempa bumi dapat dilihat dari gambar berikut. Gunung berapi. Sama halnya dengan air mendidih, batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava.
Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Ketika erupsi gunung berapi atau gunung meletus terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas, kemudian berjatuhan dari langit. Fenomena ini yang disebut hujan debu vulkanik atau tepra. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen dioksida atau NO2. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroklastik atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama pedus gembel. Tingkatan aktivitas gunung berapi menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada gambar berikut. Demikian penjelasan tentang gempa bumi dan gunung berapi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.